Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku. Marilah pertemuan yang singkat ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Bab yang kedua yaitu senang membaca Al-Quran. Surat Al-Nasr. Anak-anakku, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki banyak sekali keistimewaan. Keistimewaannya diantaranya, jika kita sering membaca Al-Quran, kita akan diberikan ketenangan dalam hati kita. Di samping itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang dihitung per huruf. Kalau kita rajin membacanya, berapa kebaikan yang kita terima? Agar mendapatkan pahala yang sempurna, kita harus membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mari kita membaca Al-Quran bersama-sama. Dengarkan cara pelafalan Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak-anakku, kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak-anakku, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang isi kandungan atau pesan yang terdapat dalam surat An-Nasr, Pak Guru akan menyampaikan terlebih dahulu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus sesuai dengan makhraj atau huruf
hijaiyah. Makhraj atau makharijul huruf itu adalah tempat di mana huruf itu keluar dari mulut kita, atau tempat-tempat di mana keluarnya huruf hijaiyah. Ayat Al-Quran tersusun atas huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah harus kita bunyikan sesuai dengan makhrajnya. Makhrajul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Belajar makharijul huruf ini sangat penting bagi kita. Jika keliru dalam pelafalan huruf bisa menimbulkan arti yang berbeda. Makharijul huruf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rongga mulut atau al-jauf. Rongga mulut secara keseluruhan, rongga mulut yang keluar dari dalam mulut kita. Tempat keluarnya huruf terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya, ialah huruf alif. Alif dari sana, dari dalam tenggorokan. Wawu dan ya. Yang kedua, 2 bibir atau yang sering dikenal dengan asyafatain, 2 bibir. Bertemunya 2 bibir akan menimbulkan bunyi huruf yaitu fa, mim, ba, wawu, ya. Itu fa ialah huruf yang keluar karena bagian dalam bibir bawah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Fa. Yang kedua huruf wawu, mim, ba itu huruf yang keluar hanya saja dari pertemuan antara 2 bibir. Wawu, ba, mim. Dan yang ketiga, makharijul huruf yaitu yang disebut dengan al-khasyum. Al-khasyum adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung. Jika kita menutup hidung saat membunyikannya, huruf tersebut tidak akan dapat terdengar. Huruf kasium ialah huruf gunnah, mim, dan nun. Contoh, inna, imma. Jika ketika membunyikan huruf tersebut kita tekan hidung, kita tutup, tidak akan keluar. Iya kan? Setelah pengenalan makharijul huruf, marilah kita lanjutkan dengan asbabun nuzul surat An-Nasr. Anak-anak, adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan arti asbabun nuzul? Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya surat atau sejumlah ayat Al-Quran. Surat An-Nasr diterima Nabi Muhammad SAW pada saat kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam penaklukan kota Mekah yang terkenal dengan sebutan, ingat nggak? Futuhul Mekah. Peristiwa Futuhul Mekah artinya dibukanya atau kemenangan kota Mekah yang diperoleh oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin tanpa ada pertumpahan darah. Surat tersebut diturunkan sebagai kabar gembira atas masuknya orang-orang Quraisy Mekah ke dalam agama Allah. Saat peristiwa penaklukan kota Mekah, jadi asbabun nuzul dari surat An-Nasr
adalah kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekah atau Futuhul Mekah. Sebelumnya marilah kita menyanyi bersama-sama dengan nada sholawat. Judulnya Ayo Mengaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Daripada kita mainan, lebih baik baca Al-Quran. Daripada kita bergurauan, nanti malu kepada Tuhan. Awas jangan kita lupakan tiap hari belajar Al-Quran. Daripada bermalas-malasan, ayo kita mengaji Al-Quran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anakku, setiap bahasa memiliki kaidah penulisan huruf yang berbeda. Adapun cara menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah, kita harus mengingat kita menulis huruf hijaiyah dari kanan ke kiri, yaitu kebalikan dari kita menulis huruf Latin. Ya, menulis huruf hijaiyah diawali dari kanan ke kiri. Ingat, penulisan huruf hijaiyah mempunyai kaidah penulisan tersendiri. Agar kalian memahami kaidah penulisan huruf Al-Quran, bacalah kaidah-kaidah yang ada di dalam buku pelajaran kalian, cara penulisan huruf hijaiyah. Penulisan dimulai dari arah kanan ke arah kiri. Bentuk huruf sesuai dengan posisinya. Ada yang huruf di depan, ada huruf di tengah, maupun ada huruf yang di akhir, atau ada huruf yang terpisah. Dulu ketika kita kelas 2, kita sudah belajar tentang letak huruf awal, huruf tengah, maupun huruf akhir. Cara menyambung huruf hijaiyah juga, ya, anak-anakku, huruf hijaiyah ada 30 menurut bentuknya. Ada 29. Kalau menurut sebutannya ada 30, tapi kalau menurut bentuknya ada 29. Kalau menurut bunyinya hanya ada 28. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut. Huruf yang dapat disambung dengan huruf lainnya tetapi tidak dapat menyambung terdiri atas 6. Yang pertama alif, 2 dal, 3 zal, 4 ro, dan za. Semua huruf hijaiyah dapat menyambung dan disambungkan kecuali 6 huruf tersebut. Bisa disambungkan dari depan maupun bisa disambungkan dari belakang, ke belakangnya maksudnya, ya. Dari depan langsung disambung boleh, kecuali 6 huruf tadi. Penulisan ada yang di atas garis dan ada yang sampai menggantung ke bawah. Huruf-huruf yang sampai menggantung ke bawah garis apabila ditulis di akhir kata.
Misalnya seperti huruf ya, huruf wawu, huruf nun, min, lam, qaf, ghain, ain, shad, dot, shin, sin, dan jim. Itu sampai menggantung ke bawah. Iya. Untuk berikutnya, nanti Pak Guru akan memberikan tugas yaitu menulis surat An-Nasr. Anak-anakku, kalian sudah sering belajar menulis Al-Quran huruf hijaiyah. Sekarang tugas dari Pak Guru, kalian nanti nulis surat An-Nasr di bukumu. Ya, kemudian tulisanmu difoto kirimkan ke Pak Guru. Selain itu, selain menulis surat An-Nasr, anak-anakku juga harus menghafal surat An-Nasr. Anak-anakku hafalkan terlebih dahulu surat An-Nasr ya, dengan cara membaca berkali-kali berulang-ulang. Setelah hafal, kalian videokan surat An-Nasr. Caranya, Pak Guru beri contoh. Kamu sebutkan namamu, baru kemudian menghafal surat An-Nasr. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Mau menghafalkan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari Pak Guru. Kalian buat video kemudian kirim ke Pak Guru hafalan surat An-Nasr dan tulisannya. Ingat, tugas ini Pak Guru kasih waktu 2 hari. Kalau lewat 2 hari, Pak Guru tidak akan kasih nilai. Karena waktunya yang tidak cukup, Pak Guru akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.